Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faqala al-musannif at-targhibu minal qadhafi wa minas sibabi wal li'ani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun wa inna indallahi ahdan liman yashrabu al-muskira ayyaskiyahullahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala araku ahlin nar au usarati ahlin nar. Wa qala lan wisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun. Utawi saben-saben perkara kang mendemake iku haramun haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Terlalu berlebihan itu tidak baik. Biarpun itu perkara yang halal, tapi kalau berlebihan ya tidak baik. Segala sesuatu yang memabukkan itu dihukumi haram. Jadi pergunakan segala sesuatu yang Allah fasilitasi untuk kita secukupnya dan sebutuhnya. Jangan terlalu berlebihan. Karena Allah pun tidak suka dengan sesuatu yang berlebihan. Wa inna ingdallahi lan setengah saking ikut tetap ing dalem ngersane Allah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Liman kadhe wong yasrabu kang ngombe sapa man almuskira ing perkara kang mendemake. Apa janjine ayyaskiyahu ing yen toh ngombeni hu ing man sapa Allah Gusti Allah minti natil khobal, yaitu diminumkan tinatil khobal. Kelak di akhirat nanti orang-orang yang suka minum arak, perkara yang memabukkan, itu akan diberikan minuman tinatil khobal. Lalu pada matur sapa sahabat, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Apa itu tinatul khobal? Qala, jawab sapa Rasul, araku ahlin nar au usarati ahlin nar. Yaitu persane keringete ahli neraka atau persane badane penduduk neraka. Jadi orang-orang yang dulu waktu hidup di dunia suka minum arak dan perkara yang memabukkan, entah itu apa namanya, whisky ke atau apa saja, itu ada satu perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan itu waktu di dunia nanti akan diberikan tinatil khobal. Sudah masuk neraka, ombenane keringete penduduk neraka atau persane awake ahli neraka.
Orang ini untungnya. Hidup cuma sesaat. Siksanya luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wistabu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibul khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Ngedwana sira kabeh al khamra ing arak. Jauhi oleh kalian itu arak. Kenapa? Fa innaha karena sesungguhnya arak itu miftahu kulli syarrin, kunci dari setiap perbuatan jahat. Dulu itu ada seorang kiai yang sangat alim luar biasa. Lalu tiba-tiba datang seorang santri yang tunduk patuh dengan Allah itu melebihi sang kiai. Jadi, kalau kiainya itu tahajudnya cuma 2 rakaat, santrinya itu lebih berjam-jam malahan. Sujudnya suwe banget. Zikirannya suwe banget. Awane puasa, bengine zikiran. Ngaji ora pernah telat. Luar biasa sekali. Si kiai itu ngelirik sama santri tersebut, lalu tanya, santri kamu kok kuat banget ibadah marang Gusti Allah? Rahasianya nopo? Jare santri, ampun kiai, jenengan boten kiat. Tuh, ditantang ning santrine. Jenengan ora bakalan mampu kiai. Jare kiai ini, is apa sih tak amalnya, tak lakoni. Estu kiai boten saged jenengan. Sebab saya bisa seperti ini karena telah melakukan satu amal itu. Jadi kiai ini sopo mau tak lakonin. Kata santri, mateni wong kiai. Mosok kiai mateni wong ya ora patut lah. Mangkane. Terus kata kiai, ada yang lebih ringan mas, lebih dari apa? Ada yang lebih ringan nggak dari itu? Ada sih, tapi yo jenengan boten kiat. Apa? Zina. Oh, kiai zina. Ya ora patut lah. Lah iya, mangkane. Jenengan pokoke boten kiat lah. Kados kula niku boten kiat. Memang santrinya luar biasa. Wiridane akeh, suwe, sujude orang ngalahna kiyaine. Ibadahe ngungkuli kiyaine. Si kiai ke pengen bisa ibadah yang semacam itu. Nanti di cerita kedua saya kasih hikmahnya. Jangan itulah katanya. Ada tapi kayaknya ya rada abot. Apa? Yang paling ringan saja. Mendem. Loh, nek mendem iso colong-colongan lah. Tapi estu niku. Nek bar mendem bisa kaya awakmu. Bisa kayak saged. Bisa istiqomah, bisa tumaknina, bisa khusyuk, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan itu, tawakalnya itu apa makin hebat. Ya wis lah. Akhirnya janjian satu hari mendatangi tempat yang sudah dijanjikan. Ada satu kedai yang sangat jauh dari pemukiman. Masuk sang kiai ke sana. Walhasil ngombe. Bar ngombe ternyata ada perempuan cantik. Karena sudah minum arak, akal nalarnya, akal sehatnya itu sudah teracuni, nggak pikir panjang, Bu. Akhirnya
diperkosa. Setelah diperkosa, takut si perempuan itu nanti bilang-bilang, akhirnya dibunuh. Tidak taunya bahwa santri itu adalah setan yang menjelma manusia, karena begitu marahnya ada seorang hamba yang begitu alim, begitu dekat dengan Tuhannya. Nah, itu perjanjian iblis, setan dengan Tuhan, Bu, dengan Allah. Pokoknya kalau ada manusia yang dekat denganmu, aku pasti akan goda. Kata Allah, silahkan. Jadi semakin orang dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin gencar serangan iblis dengan bala tentaranya untuk menjatuhkan keimanan seseorang tersebut. Maka tidak jarang jenengan temukan orang-orang yang dekat dengan Allah ujiannya jauh lebih berat. Ya karena itu, dalam kitab Wasiatul Mustafa ada satu keterangan di sana bahwa ketika Allah bendu terhadap hambanya, maka segala urusan itu akan diberikan kepada iblis. Itu yang dinamakan istidraj. Keberhasilan seorang hamba, tapi ternyata bukan bentuk dari keridoan, melainkan dari kutukan atau kemarahan. Istidraj namanya. Sugih tapi pelit, pinter tapi sombong. Nah, itu istidraj, Bu. Jadi kalau ada orang pinter makin sombong, itu bukan sebuah kelebihan. Itu istidraj. Ada orang kaya makin pelit, itu istidraj. Harusnya makin kaya makin dermawan. Jadi sumber dari kejahatan yang dilakukan yang harusnya tidak memperkosa, tidak membunuh, itu berawal dari minum arak. Kata iblis, aku berhasil. Ngekekku ngguyu. Cuma segitu saja ternyata. Kehebatanmu, kehambaanmu terhadap Tuhan. Cereng, cedak, kecil banget. Baru saya goda semacam itu sudah keok. Itu karena memang fa innaha miftahu kulli syarrin. Bahwa arak itu adalah kunci dari setiap perbuatan jahat. Berawal dari pintu itu, kalau pintunya sudah dibuka, maka seluruh kejahatan akan dikerjakan. Karena pikirannya wis ngalih. Sudah nggak kekontrol lagi. Bisa berbuat kejahatan yang lain. Lantaran ngombe arak. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada dua metode. Ada satu nabi dan rasul yang diutus dalam kurun waktu yang bersamaan, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kalau Nabi Yahya suka berteman dengan orang baik, sedangkan Nabi Isa suka berteman dengan orang-orang yang gagal, yang jahat, yang zalim. Dua-duanya itu punya dalil masing-masing dan dibenarkan keduanya. Kata Nabi Yahya, gak usah repot-repot kalau berteman dengan orang baik. Sedangkan Nabi Isa,
fungsi dari kenabian dan kerasulan kan dandani kerusakan. Dan saya pernah mengalami itu, mengalami jalan yang ditempuh oleh Nabi Isa, berteman dengan orang-orang yang suka minum-minuman seperti itu, dan bahkan sudah sampai ke ngepil. Oh, luar biasa kalau mereka itu sako. Seorang dokter itu akan memberikan obat kalau tahu penyakitnya, Bu. Jadi jangan sekali-kali kalian itu langsung menghukumi perbuatan itu dengan apa? Dengan tanpa memberikan solusi. Ane wong mendem domong, wah ngerokok. Lagi mendem domai ngerokok. Makin marah, Bu, bukannya makin berhenti, Bu. Kalau ngajak kebenaran itu lewat apa? Kebatilan, lewat jalan kebodohan, bener sih bener. Janjine Allah ya diberikan tinatil khobal. Bener, neraka. Tapi bukan begitu caranya. Kita harus kasih tahu dulu. Laksana seorang dokter yang akan memberikan obat terhadap pasiennya, maka dia harus tahu dulu penyakitnya apa. Penyakitnya perut yang dikasihkan obat kepala, orang nyambung, Bu. Bukannya perutnya apa sembuh, malah jadi karena tidak tepat sasaran gitu loh. Kabeh wong ya paham, Bu, homer itu haram. Sing ngombe pun ngerti itu haram. Jangan dikira tidak tahu dia itu. Tapi mungkin dia itu tidak mampu mengendalikan. Gitu loh. Orang kabeh wong iso mengendalikan perasaan loh, Bu. Tidak semua orang bisa. Bukti nyata akeh wong katut. Bojone ayu, anake soleha. Ini katut karo rondo, pirang-pirang, Bu. Tidak semua orang itu bisa mengendalikan perasaan gitu loh. Jadi jangan mengukur kejahatan seseorang itu dengan nalarmu. Menurut nalarmu itu mustahil gitu loh. Menurut nalarmu itu mustahil. Kenapa? Dari dulu 1 tambah 1 ya 2. Itu bagimu. Karena kau sudah pintar, kau sudah cerdas, kau bisa mengendalikan rasa. Tapi tidak semua orang itu bisa mengendalikan itu gitu loh. Sama seperti anak kecil ketika ditanya 4 tambah 5 berapa, dia itu akan kesulitan untuk menjawab. Dan jenengan langsung jawab songo, gampang. Kenapa? Karena kalian sudah tahu gitu loh. Ya, ojo dipodokno gitu loh. Jangan disamakan orang tahu dengan orang yang belum tahu. Ya bodoh nih. Masa 5 tambah 4 nggak tahu? Ya karena dia itu anak kecil. Dia harus dituntun dulu supaya bisa menjawab 4 tambah 5 itu berapa. Minimal tunjukkan caranya. Caranya piye? Tunjukkan jari 4 dengan 5. Lalu dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Nah sekarang digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh berarti 9. Itu harus dituntun gitu loh. Ada sebagian orang-orang yang memang tidak bisa hidup dengan arak gitu loh. Tidak hanya sekarang, zaman Nabi pun enten, Bu. Ya, zaman Nabi pun ada dan dia itu tidak bisa meninggalkan arak. Tapi orang iso ada saka Nabi. Yo ngombe ning ngarepe Nabi, Bu.
Yo mendem ngarepe Nabi. Tapi Nabi yang ngancani, Bu. Bahkan ketika ada sahabat yang mencela atau melaknati orang tersebut, satu pendapat mengatakan namanya Nuaiman, itu malah dimarahin sing laknati pun sama Nabi. Aja ngono. Karena Nuaiman itu yuhibbullah wa rasulah. Karena Nuaiman itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada. Nah ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat kemungkaran yang semacam itu, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama, piye carane ben iso menjauhkan gitu loh, orang pelakunya gitu loh. Nah ketika kita sudah, lalu bagaimana cara kita memberikan obat terhadap orang tersebut? Sedangkan kita memusuhi, nggak akan pernah nemu, Bu, solusi, Bu. Seorang musuh tidak mungkin dipercaya, Bu. Nggak akan pernah mungkin dipercaya. Jenengan punya musuh. Ya musuh, pokoknya musuh. Lalu dia itu kena racun atau apa gitu. Lalu memberikan obat. Tentu musuh itu yang kena racun atau kena penyakit itu akan malah lebih curiga. Jangan-jangan ini mempercepat kematianku. Dia nggak mau, Bu. Orang tersebut tidak akan pernah mau pemberian obat dari musuhnya. Karena pasti akan dicurigai bahwa itu adalah racun yang lebih mematikan. Tapi kalau sahabat yang memberikan obat itu, pasti dia akan menerima. Maka tidak ada jalan lain kecuali berteman dengan mereka. Gitu loh. Tapi siapa yang bisa berteman dengan mereka adalah orang-orang yang sudah mampu mengendalikan diri. Sing kira-kira orang malah tidak ikut katut ngono lho. Tapi sekiranya imane pas-pasan, pemahamannya wis ngono-ngono kuwi, yo aja sok-sokan dadi dokter. Timbangannya katut suka menjauhkan diri gitu loh. Berteman dengan mereka. Setelah itu kan tentu mereka akan cerita kenapa kok jadi begitu, jadi broken heart kenapa gitu loh. Kenapa hati itu semacam-macam. Akhirnya tahu penyebabnya kenapa mereka itu broken heart. Hatinya kacau, pikirannya ngalih, semacam-macam. Sedikit demi sedikit bisa disembuhkan. Dan dulu saya ngalami itu. Punya teman satu geng itu wis ngombe kabeh. Tapi alhamdulillah, Bu. Semuanya ya. Semuanya itu malah kalau dulu satu hari nggak minum itu kepalanya sakit, sekarang kalau minum malah kepala sakit, sehingga dengan sendirinya mereka itu menjauhi arak tersebut. Ada satu yang lebih parah sudah ngombe, Bu. Sudah ngepil. Oh, itu kalau sako harus dimasukkan di kamar, Bu. Kepala dibentur-benturkan. Ngeri, pokoknya ngeri. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang ngombe-ngombe kayak gitu lagi. Artinya mereka itu sudah sembuh. Itu yang ngepil malah sampai detik ini itu masih sering melu ngaji lah, masih sering ngaji. Kadang-kadang privat segala macam. Ngaji tentang hati, ngaji tentang tauhid dan lain sebagainya.
Jadi jangan langsung kamu suka minum itu neraka itu, jangan. Kalau memang tidak bisa menyembuhkan, ojo gawe gusar. Mendingan jauh. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan. Melanati sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri ing dalam arak asratan ing wong 10. Ada 10 orang sing dilaknat terkait dengan arak. Sabitu asiroha wong kang meres arak. Sing meres. Wa mu'tasiroha lan wong kang nampa persan arak. Orang yang minta diperaskan arak atau sing nerima perasan arak. Wasyari baha lan wong kang ngombe arak yang minum. Wahamilaha lan wong kang nggawa arak yang membawa. Wal mahmulata lan wong kang den gawani arak yang minta dibawakan arak. Wasaqiyaha lan wong kang nganter arak yang mengantarkan. Wabaiyaha lan wong kang adol arak yang menjual. Wa akila samaniha dan orang yang memakan hasil dari jualan arak. Wal mustariya laha lan wong kang tuku arak yang membeli. Wal mustaro lahu dan orang yang minta dibelikan arak. Jumlahnya 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhuluna al jannata mudminul khamri qati'u rahimi wa musaddiqun bisikhr. Utawi wong telu iku la yadkhuluna ora bisa mlebu sapa salah satu al jannata ing swarga. Mudminul khamri wong kang nglanggengake ngombe arak, yang senantiasa minum arak. Satu. Qati'ur rahimi wong kang medhot sana, yang memutuskan tali silaturrahim, bahkan mungkin silaturrahmi. Aja seneng, Bu. Aja seneng padu, aja seneng tukaran. Mekot silaturrahim ngaran. Padahal dalam silaturrahim itu banyak sekali keuntungannya. Ada pahala yang sangat luar biasa. Memarakakan rizki, menjembarakan macam-macam. Dawana. Umur dan lain sebagainya. Wa musaddiqun bisihri lan wong kang benerake ing sihir, membenarkan perbuatan sihir. Orang yang langgeng, yang senantiasa minum arak, yang memutuskan tali silaturahim, dan yang membenarkan sihir. Waman utawi sapa wonge mati sapa man mudminal khamri saqahullah jalla wala min nakril khawtah kuwatati. Khawtati.
Ning kitabku tulisannya huwa toti. Jane harusnya gine fathah wawune sukun. Ghautati harusnya. Yang jenengan wis khauta sudah benar. Tapi nek durung dilingkari mawon nggak usah dibusak. Ghautati. Min nakril ghautati. Saking kali ghauta. Kila wa mana nakril ghauta. Ketika ada seseorang yang mati dalam keadaan senantiasa minum khamar, saqahullah jalla wa'ala. Allah akan memberikan minuman terhadap orang tersebut dari min nakril ghauta. Kila wa ma nakril ghauta. Sahabat pun bertanya, apa itu nakril ghauta? Qala, Nabi pun menjawab, nahrun yajri min furujil mumisati yu'dhi ahlan nar rihu furujihim. Nahrun yarji, iku kali kang mili min furujil mumisati, saking piro-piro farjine wadon kang ahli zina. Yudhi kang larani ahlan nar ing ahli neraka rihu furujihim, ing ambune piro-piro farjine mumisah. Orang yang senantiasa langgeng terus-terusan ngombe arak, besok ning neraka bakal dimei inuman ya. Banyu sing mili saka farjine ahli zina. Ngeri pokoknya, Bu. Min furuji almu misati, ini wadon berarti itu. Saking farjine ahli neraka, ahli zina. Kali sing mili saka farjine wong ahli zina, dan itu baunya itu sangat menyengat sekali dan menyakitkan bagi penduduk neraka. Sudah siksa neraka seperti apa, ditambah siksa bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari para pelaku zina dan khamr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal khamra, utawi sapa wonge iku taraka ninggal sapa man al khamra ing arak. Barang siapa yang meninggalkan arak, wa huwa hale utawi man iku yaqdiru alaihi, sakjane yo iso mampu ya. Ada orang bisa minum arak, kuasa, mampu, beli, bisa. Tur yo rada pengin. Alaihi ngatasé surubal khamr la uskiyanahu. La askiyanahu. Kita benjenengan tulisannya la uskiyanahu bunderi domae ganti fathah. La askiyanahu. La askiyanahu yakti ngombeake ingsun ku ingman. Boleh minhunya itu dikasih, boleh juga minhunya itu dibuang. Minhu saking homer, min hadiratil qudsi saking swarga hadiratil qudsi. Barang siapa yang meninggalkan arak padahal dia itu bisa untuk meminumnya, untuk membeli dan lain sebagainya, maka besok ning swarga diberikan kebebasan untuk meminumnya.
Artinya boleh boleh memilih, boleh minum, boleh tidak. Tapi ini bener-bener ibadah marang Gusti Allah ya, najan besok ning swarga wis halal kabeh ora bakalan nyicip, ora bakalan gini keinginan untuk minum homer. Homer kayak apa ngono lho. Arak itu kayak apa, whisky itu kayak apa. Nek bener-bener najan halal gitu. Karena ya, buta kalau keimanannya kita ya. Ya kalau kita ya mungkin pengen lah nyicip jane arak itu seperti apa sih? Tapi nek iman-iman kelas-kelas waline Gusti Allah ora mungkin duweni keinginan. Ada sebagian riwayat itu menyebutkan wali-wali Allah itu akan merasa bosan ketika di surga nanti. Cek, halo. Ada yang telepon tadi. Lalu ketika ditanyakan, ya Rob, apakah nanti di surga itu boleh sholat? Sing dipikirna itu sholat. Wali-wali Allah itu hanya apa nih surga orang ibadah ke? Sebab bagi wali itu, Bu, bagi wali itu di dunia maupun di akhirat sama saja, Bu. Artinya sama itu ya pantes-pantesnya hamba yang nyembah ngono lho, ngibadah ngono lho. Ya, kalau di surga nggak ngapa-ngapain, nggak sholat, nggak ngaji, kabeh, yo. Kalau kita kan itu kebebasan gitu, kebebasan. Oh yes, sedina orang mikiri sholat 5 waktu, setiap setahun ora puasa Ramadan. Sugih kabeh bisa ora sedekah, ora zakat, wis sugih kabeh, zakate karo sapa? Itu bentuk dari kebebasan. Kalau kita tapi kalau wali-wali Gusti Allah mboten. Ada mereka yang yo ngaji, sing ngaji terus ya enten, sing sholat terus ya enten. Ya sama seperti waktu hidup di dunia. Wa man tarakal harira wa huwa yaqdiru alaihi la aqswannahu iyyahu fi hadiratil qudsi. Dan barang siapa yang bisa meninggalkan sutra wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia itu mampu untuk beli sutra piro sirgane paling ya sametre 2 juta misalkan 2 juta 3 juta sutra kuat lah ya, kuat. Tapi dia meninggalkan karena memang sutra itu tidak boleh dipakai untuk laki-laki tentunya. Lakaswannahu iyyahu, maka kelak akan diberikan pakaian surga. Pakaian sutra itu dari surga. Nek pakaian tak mungkin gitu loh, mungkin yes. Tapi nek ngombe ya kayaknya. Nah, kalau kita dua-duanya, Bu, yang sambil pakai sutra sambil ngombe arak karena wis halal kabeh kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu lagi. Ya. Iya, at-targhibu minas syarifati. Satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idastahallata ummati. Tatkalane wis milang halal sapa ummati umat ingsun. Khamsan ing perkara 5. Ketika sudah
ketika umatku sudah menghalalkan 5 perkara, kata Nabi. Fa'alaihimud damaru, maka ikut tetap ing atas umatku ad-damaru, utawi kerusakan. Idza zaharat tala unu, tatkalane pratala, apa at-tala unu lelaknatan, wasyaribu lan pada ngombe, sapa wong akeh al-khumura ing pira-pira arak. Wala bisu lan pada nganggo al-harira ing sutra. Watahadzu lan pada ngalap wal kiyana lan al kiyana ing pira-pira wadon wakatafa lan ngalap cukup sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang birrijali kelawan pira-pira wong lanang wan nisa'u bin nisa'i. Ada 5 perkara yang ketika umatku telah menghalalkan 5 itu, maka wajib atas mereka adalah kebinasaan. Apa itu? Satu, apabila telah nampak nyata, saling laknat melaknati, caci maki, hujat menghujat, terlihat nyata, dan itu dibiarkan. Saiki malah bukan hanya dibiarkan, Bu, tapi dukung mendukung saiki, Bu. Ya. Laknat melaknati itu persoalannya bukan diem atau dibiarkan, ya. Tapi persoalannya sekarang adalah dukung atau tidak mendukung. Berarti kelihatan nyata. Memang akhir zaman, Bu. Yang Nabi 14 abad yang lalu sudah menyampaikan itu. Artinya benar-benar akhir zaman. Satu, itu akan ada kehancuran. Yang kedua, mereka telah minum semua jenis arak. Ya, dari yang paling murah sampai yang termahal. Arak itu ratusan juta, Bu. Itu sudah mewis ngombe kabeh. Sekarang orang-orang kaya itu luar biasa. Berikutnya, orang yang minum arak, memakai sutra, sudah podo nganggo sutra kabeh. Mereka yang telah mengambil para penyanyi wanita, jare wong saiki PL, ya. Nggak tahu PL itu artinya apa, saya nggak tahu, Bu. Tapi yang sering saya dengar itu di media sosial, kalau perempuan-perempuan itu namanya PL katanya. Nggak tahu singkatannya itu PL itu apa? Apa peladen, apa Pelacur. pelacur, apa pemandu lagu, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya PL. Pelanggaran. Pelayan laki-laki. Pelayan laki-laki, ya bus, pokoknya sebutannya Pemandu PL gitu. Pemandu lagu, Bah. Pemandu lagu, dan itu sudah diambil, Bu, pemandu lagu itu. Artinya sudah, ngomongnya rada pelok, pokoknya ngono lah ya. Sudah dikuasai PL-PL itu oleh seorang laki-laki, artinya sudah kelihatan nyata, sudah sekarang, Bu, PL-PL itu sudah dengan PD mereka itu bahkan mengungkap aibnya sendiri menjadi wanita simpanan, gitu loh. Dan Nabi sudah wanti-wanti, sudah memperingatkan itu mereka yang telah mengambil para penyanyi wanita.
dan yang telah mencukupkan orang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gay dan lesbi yang dimaksud. Maka kehancuran itu, gay, lesbi, simpenan, gampangannya pemandu lagu itu simpenan, terus yang pakai sutra, minum khamar. Ketika itu sudah kelihatan, maka kehancuran yang hanya kehancuran yang menunggu jawabannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita itu selalu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bimuradi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salim wa barakatuh li sahabati Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yasma' wa 'amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dar. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma akhina bi hayatil ulama wa mitna bi mautis syuhada wa khsurna yaumal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.